Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jadi gitu Mas Bedu, nggak selalu. Iya, bisa jadi tuh buahnya udah dimakan kampret jatuh, ya kan? Oh, jadi Assalamualaikum. Busuk jadi di atas. Salam. Ih, koneng. 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 Panang Mamang Bedu. pipi koneng irung mancung. Terus deh, naon? Putri Bandung. Iya. Gimana Bu Mina? Gitu. Mah, tadi Mas Bedu cerita Naon? itu tentang lurah yang anaknya jadi preman. Itu seperti peribahasa buah tak selamanya atau tak selalu jatuh dekat dengan pohonnya gitu ya, Mah ya? Jadi bagaimana sih sesungguhnya yang namanya buah? Apa selalu jatuh dekat dengan pohonnya? Atau ada juga buah yang jatuhnya mental, mungkin kemana dia? Nah, itu Kita lihat. Iya. Tekan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buah jatuh tidak selalu dekat dengan pohonnya. Ya. Kita belajar nih di SD. Iya, Mah. Ada yang namanya hukum daya tarik bumi, gravitasi bumi. Karena ditarik oleh kekuatan bumi, semua yang di atas pasti jatuhnya ke bawah. Ke bawah. Misalnya, ini pohon mangga. Kena angin, pluk ke bawah. Ke bawah. Ini namanya daya gravitasi bumi. Semua turun di bawah. Makanya Isaac Newton mengatakan, yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena dia cuma melihatnya cuma buah-buahan yang dia liatin di depan dia. Tapi apakah benar yang namanya buah selalu penekanannya? Iya, Mah. Selalu jatuh tidak jauh dari pohonnya? Survei membuktikan ternyata tidak. Contoh. Kita lihat sejarah dalam Al-Quran. Kasus para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh konkret. Nabi Adam seorang nabi. Tentu dong orang yang sangat baik. Pilihannya Allah. Ibu Hawa orang yang baik. Pasti mendidik anak semuanya ke arah yang baik. Tapi apa yang terjadi dengan putranya? Kabil. Satu di antara anaknya karena dengki, karena benci sama abangnya yang dijodohkan dengan kembarannya dia, dibunuh tuh abangnya. Padahal bapaknya seorang nabi. Artinya ada yang bapaknya baik, anaknya nyelonong jauh ke sono. Padahal ini sudah baik. Tuh, ini contoh konkret bahwa yang namanya buah tidak selalu jatuh di bawah pohonnya, tapi ngegelinding ke sono. Contoh, Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul. Anaknya Kan'an tidak juga mau naik perahu, tidak mau beriman. Bahkan dia berenang ke gunung makin tinggi. Ayahnya bilang, Kan'an naik perahu. Enggak, naik ke gunung tinggi. Kata Nabi Nuh, nanti gunung tinggi pun akan kelelep. Tenang, tuh. Tidak jatuh dekat dengan pohonnya, melenceng jauh. Contoh. Yang namanya itu ayah kandung. Sekarang ayah angkat Fir'aun yang mengaku raja punya anak angkat yang namanya Musa. Pasti dididik dengan gayanya Fir'aun, dengan ibu Siti Asyah, dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan yang sombong. Tapi apa yang terjadi? Musa oleh Allah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa. Tuh artinya buah tidak selalu jatuh dekat dengan pohonnya, nganceng ke sono. Beda jauh kepalaannya, Pak. Jauh. Contoh. Nabi Ibrahim. Ya. Ayahnya Azar seorang pembuat patung. Berhala.
berhala. Justru Ibrahimnya sendiri yang bok-bak dihancurin dengan kampak yang besar, itu berhala. Tuh ketika dibilang tuh pasti Ibrahim tuh, dia bilang kenapa jadi saya? Tuh tanya aja sama berhala yang paling besar yang kampaknya di pundak dia. Nggak mungkin dong berhala bisa ngancurin yang lain. Makanya kata Ibrahim, pikir dong pakai ini. Iya, Ma. Nah, dia mengajak kepada ketauhidan. Ayahnya orang jahat, anaknya orang baik. Ini banyak sekali contoh. Contoh lagi, Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahal kita sangat populer. Anak orok aja tahu Abu Jahal itu sangat jahat dengan Islam. Menghancurkan Islam. Selalu berusaha menghancurkan Rasulullah, bahkan ingin membunuhnya, itu Abu Jahal. Tapi punya putra yang bernama Ikrimah radhiyallahu an. Bahkan menyampaikan beberapa hadis. Masya Allah, ini artinya ayahnya orang yang sangat jahat, orang yang sangat sesat, memusuhi Islam, anaknya pembela Islam. Masya Allah. Ini sejarah. Iya, Ma. Bahwa tidak selalu yang namanya buah jatuh dengan pohonnya, boleh jadi buah jatuh jauh dari pohonnya. Oke. Banyak survei membuktikan. Banyak survei yang membuktikan ya. Jadi dalam menilai seseorang juga jangan mentang-mentang orang tuanya siapa juga ya Pak ya. Lihat pribadinya. Pantesan anak si Anu, belum tentu. Belum tentu ya. Kita akan bahas lagi lebih jauh tentang buah jatuh tak selamanya jauh dari pohonnya. Bersama Mama Dede. Setelah ini jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Buah jatuh nggak selamanya dekat Tak dari selalu pohonnya. dekat. Tak selalu dekat. Contoh. Tahu nggak? Tahu. Bedu. Surat Tabbat Yada Abi Abi Lahabi wa Tab. Ini sejarah yang sangat melekat di benak kita. Betapa jahatnya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab dengan Bapak Abdullah ayahnya Rasulullah SAW itu kakak adik. Anaknya Abdul Muthalib. Tapi betapa jahatnya Abu Lahab. Ternyata putrinya Durrah binti Abu Lahab bin Abdul Muthalib seorang yang sangat baik. Pembela Islam, pembela Rasulullah SAW. Tuh, ketika yang namanya Durrah binti Abu Lahab ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia diajak mampirnya ke rumahnya Rafi. Di rumahnya Rafi banyak perempuan. Rupanya dari dulu makanya perempuan pada ngumpul kali. Mereka ngata-ngatain. Durrah, kamu anaknya Abu Lahab ya? Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Masya Allah. Kamu berhijrah juga percuma, nggak akan diterima oleh Allah. Ya Allah. Dikatain begitu, Durrah sedih. Lalu dia mencari Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia mengadukan halnya. Nggak enak banget tadi di rumahnya Rafi dikatain begitu sama emak-emak yang ada di sini. Ya ampun. Rasul mengatakan duduk Durrah, tenang. Apa Rasulullah? Langsung dia menjadi imam sembahyang zuhur berjamaah. Dia berpidato. Yang namanya aku tidak akan menanggung dosa keluargaku. Artinya lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami buat kami, amalan kamu buat kamu. Walaupun ayah dan ibu tidak sanggup, anak tidak saling menanggung dosanya. Makanya dikatakan dalam hadis tadi, tidak menanggung dosa daripada keluargaku. Sekarang begini, itu zaman dulu. Zaman sekarang kita lihat, apakah yang namanya penghafal Al-Quran anaknya pasti menjadi penghafal Al-Quran? Belum. Apakah nih anak yang 4 penghafal Al-Quran, ibu bapak kalian semua hafal Quran? Mama berkali-kali bilang, ada 4 faktor yang menyebabkan terbentuknya seorang anak. Keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Ini faktor yang menentukan anak. Masya Allah. Apakah yang namanya guru bapaknya seorang ustadz, anaknya jadi ustadz? Belum tentu.
Apakah yang namanya orang tuanya pedagang, anaknya jadi pedagang? Belum tentu. Belum tentu. Menentukan di keluarga, di sekolah, bergaul sama siapa, lingkungan dengan siapa. Makanya gini, yang namanya para guru, anaknya nggak mereka yang didik, disekolahin di Tempat lain. temennya, tempat lain. Kiai-kiai yang punya pesantren hebat, setahu mama, anaknya tuh di pesantren ini tempat temennya. Kenapa? Karena anak kalau didik sama emaknya, sama bapaknya, kadang-kadang ngelawan mulu. Didik di tempat lain. Lingkungan. Lingkungan sekolah. Lingkungan pekerjaan. Lingkungan pergaulan. Ini sangat dominan memberikan warna kepada anak. Nah, di keluarga begini, di sekolah begini. Anak menilai, melihat. Oh, ini lebih enjoy ya. Ini lebih enak, berpengaruh pembentukan karakter seorang anak. Makanya Mama mengajak, yuk dengan kondisi lingkungan masyarakat di negara kita yang sekarang kacau, galau, berantakan, tawuran, saling menghina. Masukkan anak kita ke pesantren. Ke sekolah-sekolah yang ujungnya ada IT. Biar anak-anak kita benar-benar seorang muslim yang kafah, itu yang kita kehendaki. Karena tidak mustahil dengan mereka. Kan kalau di luar mah anak-anak pada pegang HP, medsos dan seterusnya. Di pesantren kan tidak boleh megang. Ya. Itu lebih aman. Lebih aman ya, Ma. Jadi yang masuk di benak anak-anak hanya fokus dari sekolahan. Coba kalau anak-anak yang pegang medsos, yang tawuran, yang gaya gladiator, yang pengen nyobain esek-esek, gara-gara yang dilihat, yang ditonton. Ya. Ini sangat dominan, sangat berpengaruh. Jadi walaupun orang tuanya sangat baik, jangan kaget kalau anaknya jadi preman. Nauzubillah min zalik. Orang tuanya baik, jangan kaget kalau anak pakai nyimeng, narkoba dan seterusnya. Kita mah kadang-kadang suka salah kaprah. Ini ketidakmengertian kita. Heran ya. Bapaknya guru ngaji, anaknya narkoba. Ya Allah. Kok bisa begitu ya? Bagaimana dia akan mengajarkan kepada orang, ceramah sama orang, anaknya begitu. Anaknya jangan dia didik, itu pendapat yang sangat salah. Nabi dan Rasul pun seperti itu, diuji oleh Allah dengan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah, nguji kita. Ya. Boleh jadi diuji oleh Allah melalui anak. Harusnya yang benar bagaimana? Masya Allah, kasihan banget itu ustadz anaknya diuji oleh Allah melalui anaknya. Itu yang benar. Iya. Harusnya kita berpikir, karena begitulah kenyataannya. Contoh para nabi, para rasul, bahwa yang namanya buah jatuh tidak selalu dekat dengan pohonnya. Tapi tidak mustahil buah jatuh gelinding jadi buruk, buah jatuh jadi baik. Kalau contoh tadi kayak macam Nabi Ibrahim, itu yang ayahnya buruk jadi baik. Kalau Nabi Musa ayahnya buruk, anaknya baik. Kalau yang namanya Ikrimah, ayahnya Abu Jahal jahat, Ikrimahnya baik. Abu Lahab jahat, luar biasa, ingin membunuh ponaknya sendiri. Anaknya Durroh sangat baik. Nah, jadi sekarang yuk kita jangan hanya berpikir buah jatuh tidak selalu dekat dengan buahnya, dengan pohonnya, tapi boleh jadi buah jatuh kadang-kadang jauh dari pohonnya. Caranya bagaimana? Mantapkan yang 5, keluarga, Ya. sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Ini yang paling dominan saat ini. Lingkungan, tontonan dan bacaan. Wajib kita rangkul anak-anak apa yang bergaul dengan siapa, apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Itu wajib kita tahu sebagai orang tua biar tidak ada penyesalan. Kalau gitu teori yang nanti akan digunakan Zara jadi malah bikin Zara bingung dong, Mah, ketika mencari jodoh. Yaitu bibit, bebet dan bobot. Ya. Kita menikahkan bukan dengan orang tuanya. Iya, sama Kita anaknya. menikah dengan individu anaknya. Walaupun maaf dalam tanda kutip. Ayahnya garong. Misalnya, ini contoh konkret biar mudah dimengerti. Ayahnya preman. Ayahnya tukang jegal di jalan. Misalnya saja. Tapi anaknya baik. Berkualitas. Ibadahnya hebat. Kenapa kita tidak ambil? Siapa tahu dengan kita menikah dengan anaknya bisa mempengaruhi ayahnya yang jahat. Bisa saja kan? Bisa jadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Oh, ya.
seperti itu ya Maya. Jadi untuk kita juga menilai seseorang gak boleh langsung ngejudge ke orang tuanya. Bapaknya juga begitu. Nah, Contoh, maaf, nih beneran ya. Ada yang namanya seorang ibu. ya. Itu berangkat haji. Itu di Madinah hilang 3 hari loh. Ketemu ketika rombongan mau pergi ke Mekah. Di pinggir jalan, kumuh banget lecek. Aduh. Masya Allah. Merinding kita jadinya. Ternyata punya usut, konon katanya ibunya berangkat haji dibiayain anaknya. Dari daerah Cirebon, Indramayu situ. Dibiayain oleh anaknya, Masya Allah hasil uang lender. Tahu uang lender? Apa Ya. tuh Mah? Jual diri anaknya itu. Astagfirullah. Jadi wallahu alam. Jadi ibunya kebagian. Artinya apa? Ibunya orang baik tapi anaknya tidak baik. Ini di antara contoh konkret. Dan ini sampai kiamat pasti kejadian ini akan terjadi dunia itu. Pasti ada ya Mah, dengan banyak sampel dan banyak pengalaman-pengalaman orang. Nah, Pengalaman adalah pelajaran. iya, nanti pengalaman-pengalaman lainnya kita lanjutkan ya Mas setelah ini. Nah jamaah, jangan kemana-mana. Nanti Mama akan langsung menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Sesaat lagi ya, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, Mas Bedu, Mama. Naon? Seperti biasa nih, pertanyaan dari Instagram sudah Oh. menanti. Yang pertama, ini dari Shanum_Syabil. Shanum Syadil. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Shanum Syadil. Galau nih Mah. Ada apa? Mah, kakak saya cerita kalau dia sudah berusaha maksimal mendidik anaknya agar tidak melewati batas dalam bergaul. Segala macam ilmu parenting dilakukan. Sebagai orang tua juga dia selalu memberikan contoh yang baik. Tapi kenapa ya Mah, anaknya masih aja terjerumus hal-hal yang tidak benar. Sampai kami sekeluarga besar itu heran. Kakak saya dan istrinya itu pasangan yang gak pernah aneh-aneh. Tapi kenapa dapat anak kok kelakuannya menguji iman sekali. Gak ada mirip-miripnya sama orang tuanya. Sebentar, Shanum Syadil. Iya, Ma. Ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. Ya. Mencari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum berhubungan badan, membaca bismillah minimal. Kalau enggak kayak Ajis, Allahumma janibna, itu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, anak lahir azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian berikan nama yang baik. Kemudian cukur rambut anak, timbang berapa harga emas, bersedekah kepada fakir miskin. Agar anak yang lahir mensyukuri nikmat Allah. Kemudian akekahkan, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kemudian hitankan, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Kemudian berikan lingkungan yang baik. Kemudian juga ajarkan tentang bagaimana ibadah, sholat, puasa, berakhlakul karimah, membaca Al-Quran, berikan makanan, minuman, pakaian, halal thayyiban. Apakah di antara 10 sudah Anda kerjakan semuanya? Ah, tuh. Nah, Ini masalahnya mah, ini syarat yang Islam ajarkan biar kita mendapatkan anak soleh dan solihah. Masya Allah. Ada yang kurang? Iya. 2, 3 atau 4? Ini yang menyebabkan anak kita tidak baik. Oh, seperti Kalaupun sudah dikerjakan semuanya, balik lagi kepada hidayah ya Pak ya. Kembali, semua sebelum dikerjakan, kewajiban kita dikerjakan, anak mendapatkan hak dari kita. Maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, serahkan kepada Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada seorang termasuk anakmu, tapi Allah yang berikan hidayah. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita yang maksimal diiringi dengan doa, bukan hasil usaha. iya Mah. Gitu. Mah, kalau dari 10 tadi misalnya ada yang skip nih, ada yang ketinggalan. Terus jamaah di rumah ada yang, kalau gitu saya mau nyusul deh melakukan step-step yang tadi Mama sampaikan. Boleh tuh Mah, Boleh, biar anaknya berubah gitu. boleh. Akikah belum diakikahin. Boleh, cuman begini permasalahannya.
mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Dari kecil itu yang paling baik itu semenjak dini. Makanya cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik agar mendidik anak sesuai dengan aturan agama semenjak dini. Coba mama nanam pohon. Ya, Mah. Ada pohon yang dari kecil bisa dikepang kan? Jadi bentuk bisa dibentuk. Dikepang, bisa diputer, bisa dibentuk, pelengkung sana, pelengkung sini. Kalau masih muda. Kalau masih muda. Coba kalau tuh pohon udah tua, boro-boro diginiin, patah, pertak, mati. Benar. Ya Allah. Tuh contoh konkretnya. Itu contohnya ya, Ma ya. Jadi sedari Makanya kita yuk yang belum ngerti agama, belajar agama. Yang belum ngerti Quran, yuk kaji Al-Quran. Ikuti Majlis Salim, ikuti pengajian. Kemanapun pasti bisa. Karena jalan sekarang banyak untuk mengerti agama. Masya Allah. Ini bekal juga untuk bagi yang belum berkeluarga ya, Ma ya. 10 hal itu diingat nanti pada saat sudah punya anak. Oke. Oke, lanjut nih, Ma. Rasanya kalau dia ngomong itu buat dia. Iya, Iya. pelajaran. Alhamdulillah. dapat Buat ilmu. Zahra dan buat jamaah yang Buat juga jamaah ya, menjelang berkeluarga. Nah, Gitu. sekaligus juga Mam, bagaimana caranya supaya anak tidak menjadi musuh kita gitu. Mam. Nah, Hah? Bagaimana cara supaya anak tidak menjadi musuh kita kelak, Mam? Makanya kita kan kalau dari kecil anak kita tahu selera mereka. iya, Ma. Tahu yang mereka inginkan. Kita masuk dengan selera mereka, diarahkan dengan agama. Kalau semenjak dini anak ini diwarnai dengan warna apapun, pasti nurut. Oke? Oke, Mam. Pasti mudah mengarahkannya. Udah mengarahkannya ya, Mam. ya. Oke. Agar nanti kelak tidak menjadi musuh kita. Iya, nggak bakal. Karena selera dia kita ikutin, diarahkan dengan agama yang benar. Semenjak dini dia ngikutin alur agama yang benar. Baik. Lanjut nih, Mas Bedu, Mama. Yang kedua ya. Dari Hai Effendi. Hai Effendi. Assalamualaikum, Mama Dede. Bulbul Effendi. Dulu kan ada lagu begitu. Bulbul Effendi. belum lahir ya? Ada pada dengar Bulbul Effendi. Ya. Belum lahir Zahra kayaknya. Ya. Mah, saya dosa gak sih punya prasangka seperti ini? Kok saya perhatiin anak saya kagak mirip saya ya? Sifatnya juga. Malah kalau saya perhatiin malah mirip tetangga saya. Mohon pencerahannya. Anda suzon. Para ahli mengatakan yang namanya seseorang gennya itu menurun dari semenjak 7 generasi. Ya. Misalnya suami istri bule, dua-duanya putih, anaknya hidung. Nah, siapa misalnya, bukan siapa tuh lu dengerin kalau Iya, orang iya, ngomong iya. biar orang ngerti. Maksudnya keturunan siapa tuh? Maksudnya kakeknya apa? Misalnya bapaknya putih bule, Iya, Masya Allah. emaknya putih bule, anaknya 4. Satu di antara anaknya hidung bener. Misalnya, Ya, Mak. jangan curiga kayak dia nih. Auzubillahi min zalik. Kayak mirip tetangga. Salah. Urunut tuh beneran nih ilmiah. Runut tuh dari generasi Anda. Lanca kaki. Nenek, kakek, Buyut. buyut terus ke sono. Ada nggak yang warna kulitnya hitam? Nah, siapa tahu. Makanya nih kalian hebat seperti sekarang. Jangan songong merasa gue hebat. Siapa tahu nenek moyang kita, aki, nenek, uyut kita dari sono mendoakan biar anaknya hebat. Amin. Makanya banyak berdoa buat mereka begitu. Ya Allah. Bilang jangan cap nyangka aja kayak tetangga kayak Iya. tetangga lu. Jangan gitu ya Mas Hai Effendi ya. Itu awal-awal saya punya anak tuh mengalami masa-masa seperti itu, Pak. Karena lu ngaca bareng sama bini lu. Iya. Bini lu bule, cantik, mancung, matanya belok karena turunan Belanda. Nah, lu hidung Jawa. Gini, punten, maaf dalam tanda kutip. Artinya jangan curiga, jangan-jangan Anggi selingkuh. Salah. Saya kalau Artinya begitu bikin Anggi yang seleranya paling gede, makanya anak lu ganteng. Oh gitu. saya kalau jalan ke mall malu, saya kadang-kadang Sangka sopirnya ya. Kalau Bedu emang Jawa banget wajahnya ya. Iya, mas-mas banget. Mas-mas banget. Mas-mas banget. Mas-mas banget gitu. mas tatang teng. Mas Jawir, Kalau Mas mas Teng itu Jawa. nama radio kan? Iya, radio dulu berdua di situ dulu. Iya. Jadi seperti itu ya Mah. Kalau kita misalkan melihat anak gak mirip, siapa tahu pasti tapi ada ya Mah. Dalam satu sifat yang mirip Makanya banget sama jangan orang tuanya. sampai Anda punya kecurigaan. Jangan-jangan istri saya berbuat mesum sama tetangga. Aduh, astagfirullah. Atau siapa tahu, maaf dalam tanda kutip. Menuduh itu mulia, Mak. Waktu istrinya lagi hamil suka ngeliatin tetangga aja. Ngidam. Ya itu tetangga ganteng amat, boleh jadi gitu. Siapa tahu, iya. Jangan marah Gus. Boleh jadi seperti itu, tetangganya ganteng saja. Liatin aja gitu Kalau sama sepengetahuan bininya. saya sih tetangga saya nggak ada yang ganteng sih, Pak. Alhamdulillahnya tetangga saya. Oh gitu. Pelan-pelan. Jadi kan itu. Tapi ini Mah, anehnya Nggak mustahil kan? Iya bisa jadi, Pak. Itu.
anehnya kadang anak bayi, nih Zara sering lihat nih mah. Ibunya sendiri sampai gendong kemana? Aduh, cakep banget anak siapa sih ini? Gitu. Karena ngerasa kayak Saking gak yang mirip. namanya anak lucu dan menggemaskan. Makanya kalau ibadah kita hebat luar biasa, Rasul mengatakan seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Kenapa nggak seperti nenek? Karena bayinya nggak punya dosa. Sok bayi mah mau gendut, mau kurus lucu. Lucu. Mau lotot, mau sipit lucu. 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 Iya. Mau hitam, mau bule lucu. Mau keriting, mau diri bonding lucu bayi mah sok. Ih lucu ya. Udah bisa apa? Namanya siapa? Udah tahu nggak bakal nyaut. Ngomong dulu kan? Ngomong dulu. No, ibu-ibu bapak-bapak muda pulang kerja, bayinya digendong sama bininya, cuci tangan diambil. Anak siapa? Anak siapa? Lah anak lu. Saking lucunya bayi. Coba nenek-nenek. Nenek siapa? Kagak ada. Nyebelin, udah banyak dosa. Itu contoh konkret. Begitu banyak hadis Nabi yang mengatakan habis ibadah yang hebat seperti bayi yang baru lahir saking nggak punya dosa. Nggak punya dosa ya Maya. Nah nanti kita lanjutkan lagi deh Maya kalau gitu ya. Mas Bedu, Mama, nanti kita lanjut lagi. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut lagi. Sok. Masih tema yang sama ya Mas Bedu dan Mama. Ini dari namanya disamarkan. Oke. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ayah naon. Mau tanya Mah, zaman saya kecil dulu ibu saya mendidik saya dan kakak-kakak itu dengan disiplin dan mandiri. Betul. Kami dibiasakan mengerjakan pekerjaan rumah seperti supaya terbiasa. Nah di saat saya sudah punya anak pun, saya ingin mendidik anak saya seperti ibu saya. Supaya bisa seperti saya. Tapi anak sekarang kan lebih lama di luar karena sekolahnya kan sampai sore. Apakah kami sebagai orang tua salah nih Mah? Kalau kami juga menginginkan anak kami itu seperti kami dulu. Saya yakin tidak salah, Anda benar. Tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Ya. Anda dididik disiplin, mungkin orang tua nggak punya pembantu dan seterusnya. Semua nyapu, ngepel, nyuci. Nggak usah jauh saya. Saya pengen anak saya kayak saya, jangan buang waktu, semua dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya mah kalau habis subuh dulu, masing-masing dibagi sama bapak saya ember 2 sebelum sekolah. Iya. Itu makanan ikan. Ke empang nomor sekian, ke empang nomor sekian. Masya Kita Allah. dibagi semua tugas. Banyak empangnya Maya. Saya pengen banget anak saya disiplin. Nah gue nggak punya empang. Saya pengen anak-anak bekerja begini. Kebun nggak punya, sawah nggak punya. Susah mendidiknya. Contoh, kita pasti pengen mendidik anak dengan baik. Sesuai dengan yang kita didik oleh orang tua disiplin. Misalnya, dulu kita ini kan di kampung, rumah ablak-ablakan lega. Iya Mah. Kemudian habis subuh, suruh bantuin nyapu. Kalaupun ada pembantu, kita nyapu. Sekarang, nyapu, rumah cuma perumah 100 meter. Ya. Sekali nyapu udah kelar. Suruh ngapain lagi tuh anak? Boleh jadi. Dia nanya persis. Boleh jadi kita siapapun pasti ingin mendidik anak-anak dengan disiplin. Tapi sekali lagi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Iya Mah. Tetap kita disiplin. Waktunya sholat. Hei bantuin mama nyapu, bantuin mama ngepel. Kan beda. Beda ya. Yang rumahnya gede ablak-ablakan, nyapu ngepel aja 2 jam. Bagi-bagi tugas. Sementara anak kita, mama aja, tek, udah kelar. Kelar. Iya. Ruang tamu halaman depan Segitu. udah. Jadi boleh punya keinginan ke situ, tapi disesuaikan dengan yang ada. Sisa waktu yang ada, kita bilang saja sama anak-anak, misalnya bantuin mama nyapu yuk, bantuin mama ke warung yuk, belanjain yuk, tolong bantuin mama masak, boleh ke situ. Tapi tentu jauh berbeda dengan lingkungan kita dulu. Iya pasti. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang ada ya Pak ya? Ya, sesuaikan dengan apa Pola yang ada. pendidikan juga jadi agak sedikit berubah jadinya. Iya, berubah dan berbeda. Lingkungan, keadaan berbeda. Rumah kecil segede gitu, sekali nyapu kelar, sama rumah ablak-ablakan kan berbeda.
Suruh ke sawah nggak punya sawah, suruh ke empang nggak punya empang. Ya apalagi zaman sekarang siapa tahu ada juga yang tinggalnya ngontrak sepetak doang sekamar rame-rame. Ya bertiga Allah, berempat. 3 kali 9. Nah, Nyapu ada tempat tidur segitu doang tuh, lemari. iya. Makanya sekali lagi, keinginan siapapun sebagai orang tua ada pasti agar didikan orang tua kita kepada kita diterapkan dengan anak-anak, tapi tidak bisa memaksakan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Seperti itu ya, Ma ya. Nah, cuman ini jadi beban gak sih, Mas, sebenarnya untuk misalnya contoh orang tua nih, termasuk salah satu tokoh. Terus dia memaksakan kehendak, anaknya harus jadi seperti dia. Sedangkan jadi tekanan bagi sang anak, itu termasuk egois gak tuh, Mas, sikap seperti itu? Egois, nggak bisa. Walaupun anak kita, darah daging kita, turunan kita tidak sesuai seleranya dengan kita. Ya. Contoh, yang bapaknya guru ngaji, siapa tahu anaknya pengen jadi penyanyi. Nah, Asal itu diarahkan di arah aturan agama yang benar. Siapa tahu bapaknya pengusaha, tukang dagang, anaknya pengen jadi petani. Siapa tahu orang tuanya petani, anaknya pengen pengusaha. Seorang ilmuwan dan seterusnya. Kenapa? Orang tuanya kaya raya petani, anaknya sarjana S1, S2. Otomatis dia ilmuwan. Maka dia berkiprah di bidang situ tidak masalah. Selama sesuai aturan agama yang benar. Itu aja. itu kuncinya ya, Ma ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Jamaah, Masya Allah. Tadi kita sudah simak bersama nih nasihat Mama mengenai buah tak selalu jatuh dekat dengan pohonnya. Karena memang apabila orang tua memiliki anak tidak selamanya baik rupa, sifat, semuanya sama persis. Siapa tahu kata Mama berbeda karena adanya 4 faktor. Di antaranya faktor keluarga, lingkungan, lalu juga teman sepermainan, bacaan ataupun tontonan. Kuncinya adalah jangan lupa untuk terapkan iman dan takwa serta keislaman kepada anak dari dini sampai dewasa. Supaya anak-anak kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mama, kita tutup dengan doa yuk, Mah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak turunan kami semuanya anak soleh, anak yang solihah. Adapun bidang yang mereka ambil tidak sesuai dengan kami, tidak bermasalah ya Allah. Selama mereka mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu insya Allah kami berikan contoh kepada anak turunan kami dalam keluarga kami. Kami masukkan sekolah-sekolah dalam akidah Islamiyah yang benar. Kami pun berikan lingkungan yang baik. Namun ya Allah tentang tontonan dan bacaan saat ini begitu sulit kami untuk mengarahkan kepada mereka. Karena kami tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Oleh karena itu karena mereka adalah hamba-Mu, makhluk-Mu. Kami hanya bermohon kepada-Mu ya Allah sebagai Khalik. Engkaulah yang mengarahkan kami, anak turunan kami ke arah yang benar. Tancapkan dalam dada kami, tancapkan dalam dada anak turunan kami, agar kami mengerjakan segala yang Kau perintahkan, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Amin. Apapun bidang pekerjaan yang mereka lakukan tidak masalah selama dalam ridho dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Beduk. An-Nabawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.